resep lengkapnya sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi. Langsung aja ke cara membuatnya. Langkah pertama, membuat lapisan yang santan. Siapkan 30 gram tepung beras, 15 gram tepung tapioka, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Tuang santan dengan kekentalan sedang sebanyak 180 ml. Bahan diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, masukkan adonan ke dalam gelas ukur supaya nanti lebih mudah menuang ke dalam cetakan. Lalu ini disisihkan dulu ya. Ke tahap selanjutnya, membuat lapisan ubi. Di sini sudah aku siapkan ubi ungu sebanyak 200 gram yang sudah direbus lalu dihaluskan. Tambahkan 110 gram gula pasir, 70 gram tepung tapioka, 30 gram tepung beras, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Tuang 300 ml santan dengan kekentalan sedang, ini dimasukkan setengahnya dulu. Kemudian diaduk sampai semua bahan tercampur rata. Teman-teman juga bisa mencampurnya menggunakan chopper atau manual seperti ini, sesuaikan ya dengan selera. Nah, kalau sudah tercampur rata, masukkan sisa santan. Supaya hasilnya lebih halus, adonan disaring terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman menggunakan chopper, tidak perlu disaring ya. Untuk warna ungu yang dihasilkan, ini sudah pas, jadi tidak aku tambahkan pewarna tambahan. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan, sesuaikan ya dengan selera. Adonan ubi ungunya ini disisihkan dulu. Selanjutnya, sudah aku siapkan cetakan putu ayu. Untuk motif yang aku gunakan seperti ini. Jangan lupa dioles tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Untuk motif atau ukuran cetakan yang digunakan, sesuaikan ya dengan selera. Lapisan pertama adalah lapisan santan. Sebelum adonan dituang, diaduk dulu supaya endapan tepung yang ada di bawah bisa tercampur rata. Tuang adonan santan secukupnya atau kurang lebih 1/4 dari besarnya cetakan. Setelah semua adonan selesai dituang, selanjutnya dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan air kukusan dan ini air kukusannya sudah matang. Masukkan adonan. Untuk lapisan pertama, kukus selama 7 menit menggunakan api kecil. Jangan lupa bagian tutup kukusan dilapisi menggunakan serbet supaya uap air tidak menetes ke adonan. Setelah dikukus selama 7 menit, lapisan santan sudah lebih set. Cetakan yang bagian atas ini aku ambil dulu. Kemudian tuang adonan ubi sampai penuh. Nah, kalau semua adonan sudah dituang, kukus selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit dikukus, kuenya sudah matang, bisa segera diangkat.
Sebelum dikeluarkan dari cetakan, tunggu hingga kuenya dingin dulu ya, karena kalau masih panas, teksturnya masih lengket. Nah, kalau kue sudah dingin, baru dikeluarkan dari cetakan. Untuk mengeluarkannya, ini sangat mudah. Caranya, renggangkan bagian tepinya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Untuk satu resep menghasilkan 21 buah, tergantung besar kecilnya cetakan yang digunakan. Hasilnya ini benar-benar cantik banget. Teksturnya kenyal dan juga lembut. Perpaduan rasanya enak, ada gurih dan manisnya pas. Selain untuk camilan di rumah, ini juga bisa untuk ide jualan atau isian snack box.
Resep lengkapnya sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi. Langkah pertama, menyiapkan baluran kelapa. Di sini sudah aku siapkan 150 gram kelapa parut, tambahkan setengah sendok teh garam, lalu diaduk sampai tercampur rata. Sebelumnya sudah aku panaskan kukusan dan ini airnya sudah mendidih. Kukus kelapa parut selama 10 menit. Setelah 10 menit dikukus, kelapanya sudah matang, lalu ini disisihkan dulu ya. Selanjutnya, siapkan tepung tapioka sebanyak 150 gram. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 110 gram gula pasir, tuang 250 ml santan dengan kekentalan sedang. Kemudian adonan diaduk sampai rata dan tidak ada yang menggumpal. Nah, kalau sudah tercampur, masukkan 200 ml jus pandan. Ini terbuat dari 9 lembar daun pandan yang ditambahkan 200 ml air. Supaya hasilnya tidak pucat, beri pasta pandan secukupnya, tapi ini opsional ya, sesuaikan aja sesuai selera. Sampai warna hijau yang dihasilkan seperti ini. Selanjutnya, sudah aku siapkan cetakan motif twister yang sudah dioles tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Nah, untuk besar kecil atau motif cetakan yang digunakan, sesuaikan ya dengan selera masing-masing. Sebelum dituang, adonan diaduk terlebih dahulu supaya endapan tepung di bagian bawah bisa tercampur rata. Adonan dituang sampai penuh. Setelah semua adonan selesai dituang, selanjutnya dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan air kukusan. Kukus selama 30 menit menggunakan api sedang. Lapisi tutup kukusan menggunakan serbet supaya uap air tidak menetes ke adonan. Nah, setelah dikukus selama 30 menit, kuenya sudah matang. Sebelum dikeluarkan dari cetakan, ini didinginkan dulu ya, karena kalau masih panas, teksturnya masih lengket. Kalau sudah dingin, siapkan baluran kelapa, beri secukupnya. Untuk mengeluarkannya dari cetakan, ini caranya sangat mudah. Renggangkan bagian tepinya seperti ini. Nah, ini bisa langsung lepas ya, tidak menempel dan lengket. Dalam satu resep bisa menghasilkan 25 buah dengan ukuran dan cetakan yang aku gunakan. Bisa dilihat ya, ini hasilnya benar-benar cantik banget. Teksturnya kenyal, lembut, rasanya enak,
Manisnya pas, rasa pandannya pun juga terasa. Bisa untuk camilan di rumah, cocok juga untuk ide jualan atau isian snack box. Resep lengkapnya sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi. Langkah pertama, mencampurkan bahan cairnya dulu. Siapkan gula merah sebanyak 125 gram yang sudah dipotong-potong. Tambahkan 25 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Tuang 150 ml santan dengan kekentalan sedang. 300 ml air. Supaya lebih wangi, tambahkan 1 lembar daun pandan. Kemudian ini dimasak sampai gulanya larut dan mendidih sambil terus diaduk-aduk ya, supaya santan tidak pecah. Nah, kalau sudah mendidih, matikan api kompor dan didiamkan dulu sampai dingin. Sambil menunggu air gulanya dingin, sudah aku siapkan 150 gram kelapa yang diparut memanjang. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam, lalu diaduk sampai tercampur rata. Sebelumnya sudah aku panaskan kukusan, nah ini airnya sudah mendidih. Kukus kelapa parut selama 10 menit. Kelapa parutnya sudah matang, disisihkan dulu ya. Lanjut ke proses selanjutnya, siapkan tepung tapioka sebanyak 150 gram. Lalu tuang air gula yang sudah dimasak tadi. Jangan lupa disaring terlebih dahulu ya, supaya kotoran yang ada di gula merah bisa terangkat. Kemudian adonan diaduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonan sudah tercampur rata. Kalau ada gumpalan tepung bisa disaring dulu, dan kalau dirasa warnanya pucat bisa ditambahkan pewarna coklat secukupnya atau sesuaikan aja dengan selera. Sudah aku siapkan cetakan motif twister yang sudah dioles tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Untuk ukuran atau motif yang digunakan sesuaikan dengan selera. Cetakan langsung dimasukkan ke dalam kukusan supaya menuangnya lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian tuang adonan sampai penuh. Supaya lebih mudah menuangnya, masukkan adonan ke dalam gelas ukur seperti ini ya. Nah, ini sisa adonannya, aku masukkan ke dalam cetakan yang motif lain. Sebelumnya, sudah aku panaskan air kukusan dan ini airnya sudah mendidih. Adonan dikukus selama 30 menit menggunakan api sedang. Jangan lupa bagian tutup kukusan dilapisi menggunakan serbet. Setelah dikukus selama 30 menit, kuenya sudah matang, bisa segera diangkat. Sebelum dilepas dari cetakan, tunggu sampai kuenya dingin, karena kalau masih panas, teksturnya masih lengket. Siapkan baluran kelapa parut secukupnya. Untuk mengeluarkan kue dari cetakan, ini caranya sangat mudah. Keluarkan bagian tepi kue seperti ini.
Teman-teman juga bisa membalurkan semua kue ke kelapa parut, disesuaikan aja ya, sesuai selera. Nah, ini hasil kuenya. Bisa dilihat, tampilannya cantik banget. Teksturnya kenyal, lembut, rasanya enak. Wangi pandan dan gula merahnya juga terasa. Bisa jadi camilan bersama keluarga sambil minum teh, atau bisa juga untuk ide jualan. Ini dia ongol-ongol gula merah sudah jadi. Selamat mencoba ya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.